Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan. Pertemuan follow up dari acara pembukaan Bina Kampus waktu itu, dan ini adalah follow up yang kedua, pertemuan yang kedua. Senang sekali bisa kembali jumpa dengan sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat dakwah kampus, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Hanif selaku Ketua Bidang Bina Kampus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kawan sekalian, pada pertemuan sepekan yang lalu kita mengangkat satu tema tentang Islamisasi kehidupan. Dalam arti bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam di seluruh aspek kehidupan kita. Baik yang berkait dengan ibadah mahdhah, menghadirkan Islam dalam sholat kita, menghadirkan Islam dalam puasa kita, maupun juga yang ghairu mahdhah, menghadirkan Islam dalam kita bekerja, menghadirkan Islam di pasar, menghadirkan Islam di parlemen, menghadirkan Islam di kampus, menghadirkan nilai-nilai Islam di seluruh aspek kehidupan kita. Juga kemarin sekaligus kita membahas tentang ibadahisasi kehidupan. Dalam arti bagaimana 24 jam kita hidup dalam satu hari, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Sholat kita bernilai ibadah, puasa kita bernilai ibadah. Makan kita bernilai ibadah, kita ketika belajar tahsin Quran bernilai ibadah, ketika belajar matematika juga bernilai ibadah. Jadi bagaimana seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Itulah yang kita maksud dengan Islamisasi kehidupan, itulah yang kita maksud dengan ibadahisasi kehidupan. Juga pada pekan yang lalu sudah atau baru kita bahas dasar-dasarnya. Sesuatu yang mendasari bahwa kita ini harus menghadirkan nilai-nilai Islam di seluruh kehidupan kita. Sesuatu yang mendasari bahwa kita ini harus menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Misalkan kemarin kita bahas ayat yang akrab betul sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi lebih kita menekankan pada pembahasan pesan yang kedua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga udah kita bahas juga ayat 56 dari surat Az-Zariyat yang insya Allah semua kita juga hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan seluruh penjelasannya. Bahkan definisi tentang apa itu ibadah menurut yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiga, pekan yang lalu kita juga berusaha untuk mencari rumusan. Kira-kira rumusan agar seluruh hidup kita ini 24 jam dalam sehari itu bisa bernilai ibadah, rumusannya gimana?
Kemarin kita mentadaburi ayat 2 dari surat Al-Mulk. Dan penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah ibnul Mubarak terkait dengan ayat tersebut. Bahwa ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik akan amalnya, paling baik yang dimaksudkan itu apabila memenuhkan 2 syarat. Yaitu ibadah itu tegak secara motivasi dan orientasi karena dan untuk mengharap keridhaan Allah. Dan itulah ikhlas. Kemudian yang kedua, ibadah itu, hidup itu menjadikan Rasul sebagai panutan. Ya. Maka syarat yang kedua adalah mutaba'ah atau ittiba'ur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir dari pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa siklus kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari 3. Dari motivasi, dari orientasi, dan dari aplikasi. Maka islamisasi adalah mengislamisasikan motivasi, mengislamisasikan orientasi, mengislamisasikan aplikasi kita. Begitu pula juga dalam konteks ingin menjadikan semua hidup kita ini bernilai ibadah, maka motivasinya harus karena Allah, orientasinya untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah, cara untuk mewujudkannya, cara untuk merealisasikannya, mengikuti contoh teladan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kira-kira 3 poin ya. Dan ini kita sampaikan sekaligus kita sadari bahwa konsep ini akan berhadapan dengan faham sekularisme dan akan berhadapan dengan gerakan sekularisasi. Karena spiritnya sangat berbeda antara islamisasi dengan sekularisasi. Islamisasi ingin menjadikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, sementara semangat sekularisasi atau paham sekularisme mendagangkan pemisahan antara dunia dengan akhirat, antara agama dengan kehidupan. Jadi memang 2 hal yang berbeda gitu. Nah, ikhwas sekalian, begini, saya malam hari ini ingin masuk pada satu problem ya. Jadi satu problem ini kan teman-teman ini aktivis kampus, teman-teman ini insya Allah saya yakin sudah ikut mengambil bagian ya dari pekerjaan-pekerjaan dakwah di wilayahnya masing-masing, di sekup pengabdiannya masing-masing. Nah, ketika kita mencoba untuk menggelorakan islamisasi, menggelorakan ibadahisasi, kita akan berhadapan dengan realita bahwa umat, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mungkin tidak sedikit yang akan menolaknya. Mungkin tidak sedikit yang akan meragukannya. Dan itu sudah sunnatullah. Begitulah ketetapan Allah. Sunnatullah fi da'wati ilallah muwajahatul ibtila. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa di jalan dakwah ini pasti berhadapan dengan ujian. Gitu. Nah, oleh karena itu masalah kita bukan soal ditolak atau tidak ditolak. Bukan soal ada yang menentang atau tidak ada yang menentang. Itu sih nggak usah dipersoalkan gitu. Karena itu sunatullah pasti akan terjadi. Tetapi Allah yang di tangannya hidayatut taufik, Allah yang menentukan, kita bagian kita adalah memastikan bahwa ikhtiar yang kita lakukan adalah maksimal. Ikhtiar itu milik kita.
Ikhtiar maksimal itu adalah milik kita, kewajiban kita. Menang diterima atau tidak itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini saya kira kita perlu mendiagnos. Kira-kira kenapa ketika diketengahkan isu tentang islamisasi, isu tentang ibadahisasi, kok ada yang menolak, ada yang ragu, bahkan mohon maaf ada yang curiga. Waduh, ini jangan-jangan kita mau diajak kemana nih gitu. Oh, jangan-jangan gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka saya kira itu menjadi sinyal ke kita bahwa kita harus mendiagnos persoalan ini. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya gitu. Bukan menyoal fenomenanya. Kalau urusan menyoal fenomenanya ya memang tugas dai itu melakukan gerakan perubahan. Merubah satu pola pikir yang jahiliyah menuju kepada pola pikir yang islami. Berusaha untuk merubah cara hidup yang jahiliyah menuju cara hidup yang islami. Gitu. Ya, merubah itu adalah wilayah kita sebagai dai untuk melakukan. Terjadi perubahan atau tidak ya kita serahkan kepada Allah. Gitu. Nah oleh karena itu karena memang tugas kita adalah di situ ya kita coba untuk betul-betul mencari tahu lebih dalam. Kira-kira apa masalahnya kok orang curiga, kok orang menuduh, kok orang ragu terhadap ajakan islamisasi, terhadap ajakan ibadahisasi. Kenapa orang menolak? Wallahu a'lam bishawab. Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal. Ya, mungkin benar, mungkin salah, tapi monggo direnungkan ya. Tapi sepanjang yang saya alami atau saya saksikan, penolakan terhadap ajakan untuk islamisasi, untuk ibadahisasi, itu disebabkan karena umat ini banyak yang belum paham tentang Islam. Umat ini masih banyak yang belum memiliki dasar-dasar keyakinan yang kokoh tentang keislaman yang dia anut. Bahwa Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Gitu. Semangatnya saja kadang-kadang nggak ada atau lemah. Gitu. Apalagi kedalaman makna dari Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu sebuah realita. Maka ketika isu islamisasi didengar oleh dia, ya tidak terlalu tertarik. Ya untuk apa? Bahkan ada juga yang merasakan dengan Islam bersama dengan dia, kayaknya hidup tambah susah deh. Kayaknya hidup ini tambah sempit dah. Kayaknya pergaulan jadi nggak bebas dah. Macam-macam gitu. Nah oleh karena itu berarti itu mengarah ketiadaan kebanggaan diri terhadap agama. Dan kalau betul itu yang menjadi titik pangkal persoalannya, oh ini adalah proyek besar. Ini adalah proyek yang terjal. Berarti bagaimana dai berusaha dengan seluruh argumentasi menjadikan orang bangga terhadap Islamnya. Menjadikan orang nyaman terhadap Islamnya. Menjadikan orang terasa punya kepastian hidup dengan Islam itu. Bahwa ada sesuatu yang ingin dia raih, ingin dia perjuangkan dengan dia masuk Islam itu. Dengan dia berpegang teguh nilai-nilai Islam itu.
Nah, oleh karena itulah Mas sekalian, malam hari ini ya, saya ingin mengangkat satu tema ya sebagai kelanjutan dari Islamisasi itu adalah saya bangga menjadi Muslim. Menurut saya itu penting. Bahkan sebelum melakukan upaya untuk Islamisasi harus bermodal bangga dulu. Nah, untuk bisa bangga harus tegak di atas ilmu. Karena prinsip dasarnya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu dalam Islam harus ada sebelum berkata. Ilmu itu harus ada dalam pandangan Islam sebelum bertindak. Al-ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu sebelum berkata dan bertindak itu penting. Sehingga perkataannya itu adalah perkataan yang bernas. Yang memiliki landasan kuat. Ya. Sehingga perbuatannya itu adalah perbuatan yang dia yakini di atas prinsip yang benar. Dan perbuatannya itu didasarkan atas ilmu yang benar. Ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, malam hari ini kita insya Allah akan coba lanjutkan dengan satu tema, aku bangga menjadi Muslim. Itulah kira-kira, dan saya izin untuk share materinya ya, insya Allah. Sekedar informasi, materi yang lalu sudah kami share ya ke Ustadz Hanif, dan saya kira sudah dibagikan. Baik, kawan sekalian, inilah tema kita hari ini. Aku bersyukur menjadi Muslim. Aku bangga menjadi Muslim. Tapi saya lebih cenderung untuk memilih kata aku bersyukur. Kalau aku bersyukur, itu dimensinya 3. Yakni dimensi dari makna syukur itu sendiri. Syukur itu dimensi yang pertama adalah syukur dengan hati. Maksudnya syukur pada aspek keyakinan. Yakni meyakini bahwa segala sesuatu itu datang menjadi nikmat bagi dia, itu tidak mungkin tidak kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya ilmu, dia yakini bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bekerja keras, tapi dia tidak bersandar tentang apa yang ia miliki itu kepada dirinya, karena amat sangat lemah itu manusia. Tetap disandarkan pada hakikatnya adalah milik Allah. Nah, jadi aspek keyakinan, kegagalan Qarun dengan seluruh harta kekayaan yang melimpah ruah, yang pada akhirnya berakhir dengan kehidupan yang tragis. Bumi terbelah menjadi 2, Qarun dengan seluruh harta kekayaannya ditelan oleh perut bumi. Itu menjadi pelajaran berharga, dan kesalahan utama Qarun itu adalah tidak bersyukur dengan keyakinan. Karena Qarun itu memandang seluruh harta yang ada pada sisinya, kekuasaan yang tidak ada tandingan pada saat itu, dia yakini bahwa itu semuanya datang ala ilmin indi. Karena ilmu yang ada pada diriku. Ini pangkal masalah. Sementara kalau urusan pakar dalam berbisnis, pakar dalam berkomunikasi, Nabi Sulaiman lebih. Karena Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu bukan hanya berbicara dengan manusia. Tetapi yang menarik, Nabi Allah Sulaiman mengembalikan kesuksesan itu bukan pada dirinya. Tetapi beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi dikembalikan kepada Allah. Maka kalau betul kita ini bersyukur, ya pertama bersyukur dengan hati. Keyakinan. Bahwa tidak mungkin semua ini akan datang kecuali dengan seizin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur itu harus dengan lisan. Yang mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur dengan lisan. Jadi lisannya bersyukur dibangun di atas keyakinan yang benar terkait dengan syukur, baru melangkah pada yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Nah, perbuatannya ini harus mengacu kepada keteladanan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh karena itu, sekalian, kalau tema kita hari ini adalah aku bersyukur menjadi Muslim, maka kira-kira harus kemusliman kita itu harus terwujud atau tertanam, terpatri dalam 3 hal ini. Ya, mengatakan saya bersyukur itu ya memang benar-benar dia punya keyakinan yang kuat bahwa semua itu datang hanya karena izin dan pertolongan Allah SWT. Bersyukur dengan lisan tadi sudah, bersyukur dengan perbuatan. Ya, macam-macam bersyukur dengan perbuatan. Itu kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus bersyukur menjadi Muslim? Kenapa sih kita ini harus bersyukur menjadi Muslim? Saya kira sebelum materi tentang Islamisasi, kalau kita di lapangan, sebaiknya dijelaskan dulu umat tentang ini. Kenapa sih kita ini harus bersyukur menjadi Muslim nih? Nah, repotnya itu kalau umat Islam, dia nggak merasa menikmati juga dengan keislamannya. Gitu. Bahkan jangan-jangan dia merasa dengan Islam terkekang. Akhirnya mengatakan, ya ngapain sih saya jadi Muslim? Ribet umat. Nah, ini saya kira poin ini harus bisa kita selesaikan. Kalau dalam kesempatan malam hari ini saya ingin menyebutkan sekurang-kurangnya 3 aja deh alasannya itu. 3 itu yang pertama adalah saya menjadi Muslim karena Islam memiliki konsep Tuhan yang jelas. Oh, itu penting tuh. Saya itu menjadi Muslim dan bangga dengan kemusliman saya karena Islam agama saya ini punya konsep tentang Tuhan yang jelas. Jelas sekali tentang konsep ketuhanan. Nah, ini penting. Nah, kalau tentang Tuhan aja belum kelar. Kalau Tuhan aja tentang Tuhan aja belum selesai. Lalu apa kemudian artinya dia harus mengatakan bersyukur? 2. Alasan kenapa kita harus bersyukur menjadi Muslim karena Islam memiliki konsep agama yang jelas. Konsep agamanya jelas, konsep Tuhannya jelas. Mudah-mudahan nanti seiring dengan waktu ini bisa kita kuatkan. Kita bisa lanjutkan kenapa sih kita ini kok harus bangga bahwa Allah itu Tuhan saya. Dan saya harus bersyukur dengan itu. Kenapa sih saya itu harus bangga dengan Islam saya, dengan agama saya. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus bersyukur, karena Islam memiliki konsep kerasulan yang jelas. Jelas konsep kerasulannya. Betapapun hebatnya tuh Rasul, dia tidak boleh naik pangkat jadi Tuhan. Nah, maka oleh karena itu, 3 hal ini berarti menjadi tema penting untuk kita sosialisasikan. Untuk kita tanamkan di hati umat ini. Karena 3 hal ini penting dan 3 hal ini yang sering disebut oleh para ulama dalam kitab-kitabnya disebut sebagai al-usul ats-tsalatsah. 3 landasan utama. 3 landasan utama. Tentang konsep Tuhan yang jelas, tentang konsep agama yang jelas, tentang kerasulan yang jelas pula. Baik. Sekalian, kita coba untuk sejenak. Ini sampai jam 9 ya, Ustaz Hanif ya? Betul, Ustaz. Jam 9 ya? Baik. Mudah-mudahan kita coba untuk ya menyampaikan beberapa maklumat. Nanti insya Allah lain waktu kita dalami ya. Pertanyaannya adalah, konsep Tuhan yang jelas dalam Islam itu seperti apa? Itu.
Sahabat-sahabat sekalian, saya menyebutkannya ya ini monggo nanti ditambahin ya. Tidak membahas tentang ayat per ayat yang menjadi landasan dari kesimpulan-kesimpulan ini ya. Mungkin waktunya nggak cukup. Misalkan pertama, ya, kenapa kita ini harus bangga menjadi seorang Muslim karena Islam itu memiliki konsep Tuhan yang sangat jelas. Misalkan apa? Satu, nama Tuhan dalam Islam itu jelas yakni Allah. Jadi namanya itu jelas. Ini kadang-kadang mempertuhankan sesuatu tapi namanya nggak jelas. Bahkan namanya dibikin sama makhluknya. Berarti Tuhan itu sudah nggak berkuasa atas dirinya sendiri dong. Kemudian yang kedua, Allah yang memperkenalkan nama dirinya. Bahwa dirinya itu Tuhan. Allah yang memperkenalkan. Allah yang memperkenalkan bahwa nama dirinya atau dirinya itu adalah Tuhan. Nah, kalau kemudian ada yang dipertuhan selain Allah, lalu kemudian tidak ada sebuah pengakuan secara tegas bahwa dirinya itu Tuhan, ya bagaimana orang kemudian harus dipaksa percaya? Kalau dalam Islam, sekali lagi nama Tuhan itu jelas Allah. Nah, itu susah di Arab itu. Udah Allah aja. Yang kedua, ya, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Allah sendiri yang memperkenalkan bahwa dirinya itu Tuhan. Kemudian yang ketiga, Allah memperkenalkan bahwa dirinya Tuhan. Allah menyatakan bahwa dirinya itu adalah Esa. Allah sendiri menyatakan. Allah menyatakan bahwa dirinya adalah pencipta. Ini juga hal yang menarik untuk kita dalami. Allah menyatakan bahwa dirinya adalah kuasa. Allah melayangkan tantangan kepada siapapun yang mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba dalam hal beberapa poin ini 1 2 3 4 5 6 7. Coba bangun komunikasi, bangun diskusi sama orang di luar Islam. Misalkan ya. Agama you apa? A. Oke, agamanya A. Siapa yang Tuhannya siapa? Disebutlah siapa. Siapa yang mengatakan dia itu Tuhan? Atau dia dirumuskan namanya oleh umatnya, oleh makhluknya. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan? Misalkan. Ada nggak pernyataannya? Ada nggak klaim bahwa selain dirinya itu salah? Ada nggak tantangan? Misalkan. Yang dia bisa ajukan misalkan. Ada nggak tantangan? Sulit gitu. Siapa yang kasih nama? Kalau ada Tuhan namanya ini, Tuhan itu namanya itu. Ya siapa yang kasih nama dia? Kalau Allah itu memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu Tuhan. Bahwa dirinya itu adalah pencipta. Ya. Bahwa dirinya itu adalah Esa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini penting. Kenapa? Karena nanti semuanya muaranya kepada Tuhan. Muaranya nanti ke sana. Maka harus selesai dulu terkait dengan aspek ketuhanan ini. Baik sekalian, jadi rekomendasinya kalau ketemu orang di luar Islam, saya kira boleh bertanya, siapa yang kasih nama Tuhan Anda bahwa Tuhan Anda itu A? Misalkan. Dan disebutkan apakah si A
itu memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan? Apakah si A itu menyatakan bahwa dirinya adalah Esa? Ya. Apa si A berani menyatakan bahwa Allah Allah itu berkuasa, bahwa dirinya itu berkuasa? Ada nggak dia menyatakan bahwa dirinya itu berkuasa? Nah, kalau semuanya itu kemudian menjadi sangat sulit untuk dijawab, saya kira ini harus memperkuat keyakinan kita bahwa Islam, ya, kita harus bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih karena kita ini Muslim, dan kita sangat bangga, kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang Muslim. Karena apa? Karena Islam memiliki konsep Tuhan yang jelas. Tadi saya sebutkan beberapa hal, ya. Islam itu begitu jelas karena konsep Tuhannya, dari sisi namanya juga sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah karena Islam memiliki konsep agama yang jelas. Jadi konsep Tuhannya sedemikian jelas, lalu konsep tentang tentang agamanya juga jelas. Sehingga kalau konsep Tuhannya itu jelas, dia dengan lantang akan mengatakan ini, raditu billahi robba. Aku ridho Allah itu sebagai Rabb. Kuat gitu loh. Keyakinan pernyataan mengatakan bahwa aku ridho Allah itu sebagai Tuhanku. Dan kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka kuat. Kokoh dia. Tapi mengatakan raditu billahi robba itu harus dengan ilmu. Nah, tadi poin-poinnya sudah kita sebutkan, ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bangga menjadi seorang Muslim? Karena konsep agama dalam Islam begitu jelas. Misalkan, ya, Allah memperkenalkan bahwa Islam adalah nama agama. Allah memperkenalkan bahwa Islam adalah nama agama. Itu Allah yang memperkenalkan. Inna dina indallahil Islam. Ada din, ada Islam. Ya. Allah menyatakan bahwa agama yang benar di sisinya hanyalah Islam. Ya. Misalkan, ya, dia menyatakan bahwa agama yang benar di sisinya hanyalah Islam. Allah itu yang menyatakan begitu tuh. Yang punya agama itu. Allah yang mengatakan bahwa Islam adalah nama dari sebuah agama. Inna dina indallahil Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Yang menyertakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa yang mencari agama selain Islam akan ditolak dan merugi. Allah sendiri yang menyatakan itu. Berikutnya Allah menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu telah paripurna. Allah telah meridhoi Islam sebagai agama kita. Allah meridhoi Islam itu sebagai agama kita. Nah, maka oleh karena itu, kalau ini bisa tegak, ya, konsep agama ini bisa tegak, kita akan punya kemuliaan. Dengan misalkan kita mengatakan, ya ahlal kitab, wahai penduduk, ya ahlal kitab, ya, wahai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Seruannya adalah ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Gitu. Jadi ajakan untuk kembali dalam satu kalimat, ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah,
Satu kalimat itu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak mensekutukan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ya. Tapi kalau seruan itu ternyata ditolak, disebutkan fa'in tawalau apabila mereka itu menolaknya. Faqulu maka katakanlah isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya ini adalah seorang muslim. Nah, oleh karena itulah sekalian, ini alasan kedua ya. Kenapa kita ini harus bersyukur menjadi seorang muslim? Karena konsep tentang agamanya, nama agamanya itu sudah jelas. Sudah sangat jelas. Kemudian yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa kita harus bangga menjadi seorang muslim karena beberapa sebab. Yang ketiga ini adalah bersyukur dengan perbuatan. Ya, bersyukur dengan perbuatan. Nah, kalau kemudian kita sudah sampai pada tingkat bersyukur dengan perbuatan itu kemudian dihayati ya, kemudian direnungkan, insya Allah kita akan semakin yakin bahwa Islam itulah yang benar dan saya harus ikut mengambil bagian dari upaya itu. Makanya nanti doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah itu disebut atau dipandang secara khusus juga oleh para ulama kita. Saya kira inilah yang bisa disampaikan ya. Dan tiga ini saya ingin tambahkan sedikit. Ketiga hal ini nanti inilah yang sering disebut sebagai al-usul ats-tsalatsah. Tiga landasan utama. Kenapa tiga? Ya. Dan kenapa kalau tiga jadi landasan? Kenapa tidak lebih dari tiga? Kenapa harus tiga ini? Karena menarik, nanti kebenaran di dalam memahami dan bersikap terhadap yang tiga ini, maka insya Allah akan punya andil yang cukup untuk terus menggelorakan dakwah. Tiga itu masjid, tiga itu pesantren, tiga itu adalah masjid, pesantren, dan kampus. Nah, maka oleh karena itu saya kira kita harus ikut ambil bagian untuk menyapa saudara-saudara kita. Kalau kita turun, suasananya sangat sesuatu terbuka lebar untuk kemudian kita ikut mengambil bagian dari upaya menanamkan iman, upaya keyakinan kita bahwa kita ini harus bersyukur sebagai seorang muslim. Saya kira demikian Ustadz Hanif yang bisa disampaikan. Saya kira nanti bisa kita follow up dengan atau kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi apalah namanya. Baik, terima kasih. Saya kira sampai di sini dulu sebagai sebuah pengantar materi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Hanif.